Kami berjuang bertaruh nyawa. Aduh, syair yang terakhir tuh menyentuh banget ya. Filosofi mengapa paku terbalik? Paku kan runcingnya sangat tajam yang menggambarkan semangat arek-arek Surabaya pada zaman itu. Oh iya, ya, sudah mulai. Oke. Jangan sia-siakan hasil perjuangan kami. Konnichiwa. Konnichiwa Masisai. Mr. Hitari. Jenengan sinten? Sutari. Di sini orang tidak bersalah diputuskan bersalah. Kita sedang berada di lokasi Tugu Pahlawan Surabaya untuk melakukan wisata sejarah didampingi oleh tokoh-tokoh Surabaya hebat. Ada Bapak Dr. Mustajab, beliau Ibu Mustajab, kemudian ada Bapak Oke, kita mau lihat situasi dulu sebelum opening. Tunggu makan kemana dia? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah saat ini kami sudah berada di kota Surabaya.
yang dikenal sebagai Kota Pahlawan, dan kita sudah berada di titik Tugu Pahlawan, yaitu lokasi bersejarah tempat di mana para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu mempertahankan negara Indonesia. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur dan berbangga hati hari ini kita didampingi oleh tokoh-tokoh Surabaya yang hebat. Yang sebelah kanan saya beliau adalah Bapak Sukaryono. Bapak Sukaryono. Beliau juga menjadi saksi sejarah ya. Saksi sejarah. Ya, karena dulu pada saat zaman Tugu Pahlawan dulu dibuat, Bapak Ada menyaksikan juga ya. Dan di sebelahnya ini Ibu Yanti. Bu Yanti, perwakilan dari tugas dari Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. dari Dinas Pariwisata Kota Surabaya. Iya. Dan sebelah kiri saya Bapak Sukardono. Iya. Iya. Sebagai pemerhati sejarah-sejarah kemerdekaan dari Surabaya. Luar biasa, terima kasih sudah berkenan. Dan sebelahnya Panglima ada Bapak Dr. Mustijab dan juga Ibu Novi Mustijab. Beliaulah yang merekomendasikan lokasi ini untuk diliput oleh Mata Langit. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu Ibu izin alasan Ibu untuk merekomendasikan lokasi ini apa, Bu? Panglima tolong. Saya rasa ini tempat yang sangat bersejarah untuk Surabaya. Oleh sebab itu semuanya untuk rakyat Indonesia harus tahu. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menambahkan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat-sangat bersejarah dan dekat sekali dengan tempat yang bersejarah juga, yaitu Jembatan Merah yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat Indonesia harus tahu perjuangan arek Surabaya. Terima kasih. Ini sebelum kita mengetahui tokoh-tokoh yang pernah ada sejarahnya di tempat ini, mungkin Ibu yang bisa menceritakan ya. Tadi sepanjang perjalanan Panglima sudah nyanyi-nyanyi tuh. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kendangan yang tak terlupa. Di sanalah di Surabaya, pertemuan untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hati berpadu satu. Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Aduh, sair yang terakhir tuh menyentuh banget ya. Kata-kata terakhir itu benar-benar apa ya? Menyentuh, dan itulah yang dilakukan dulu. Mereka berjuang bertaruh nyawa, betul Pak ya? Betul, dan mereka banyak yang gugur di tanah ini. Mereka dimakamkan di satu kompleks tersendiri di sana bersama-sama. Tulang belulang itu adalah bekas pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Oh, banyak juga pahlawan yang tidak dikenal, nanti akan kita ungkap siapa saja mereka. Namun ada juga pahlawan yang memang namanya dikenal ya Bu, yang di sini. Siapa Bu? Boleh diceritakan? Kalau yang ditemukan itu tidak ada nama, kan ditemukan tinggal tulang belulang. Itu ditemukan di museum, waktu penggalian museum itu ditemukan tulang belulang kurang lebih 10.000 tulang belulang. Ditemukan di dalam 10.000? museum. Iya. Jadi ini tuh museum ya? Iya. Apa namanya kategorinya Iya, museum? di sini kategorinya Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Saksi perjuangan 10 November tahun 45. Iya, Ya. iya. Boleh Panglima, apabila berkenan kita sambil jalan ya, sebelum Boleh, Panglima boleh. memantau, biar Ibu sambil menceritakan. Yuk Bu, sambil jalan, yuk Sobat Mata Langit. Ini lokasinya ini sangat indah, saya bilang, karena di sini banyak juga wisatawan ya. Wisatawan ya, terutama Boleh, Bu, deket, Bu. para pemuda-pemuda banyak yang berkunjung ke museum. Terbuka untuk umum ya. Umum ya. Siapapun boleh datang. Sebenarnya Kalau untuk pelajar dari luar kota, pelajar dari luar kota dikenakan biaya 3.000, untuk dewasa 8.000. Kalau dari Surabaya itu siswa free, yang bayar cuma gurunya aja. Oke, baik. Baik Panglima, apakah bisa dijelaskan energi yang terasa di sini dan apa yang terlihat sosok-sosok gaib yang ada di sini Panglima? Ya, biasanya kalau tempat-tempat yang
bekas pertempuran itu pastinya hawa nih, berbicara hawa ya, bukan berbicara sosok. Yang kita rasakan itu kan memang pastinya bau-bau amis darah seperti itu ya, bau amis darah, bau hawa-hawa kematian gitu. Tapi ya namanya pahlawan biasanya itu gugur dalam keadaan syahid atau dalam keadaan yang diridhoi Allah, karena darahnya para syuhada itu menyerbakkan aroma wangi biasanya ya, menyerbakkan aroma wangi. Saya merinding nih ngomongnya. Pasti yang jelas beliau ditempatkan di tempat yang selayak tempat yang ada Amin. di sisi Tuhan yang Maha Esa ya. Itu Bagaimana yang terlihat saya. Panglima, apakah kita sebagai mendoakan mereka dulu di sini? Ya, siap. Persis di depan Tugu Pahlawan. Silakan Panglima pimpin. Silakan Pak maju Pak. Boleh. Ayo rapat Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in. Sayyidillah ilahumul al-Fatihah. Jadi di depan sini ini Tugu Pahlawan persis di depan kita, tingginya berapa Ibu? Nah, tingginya meternya 41,15 meter, bentuknya seperti paku terbalik. Ya. Gimana filosofinya, kenapa? Filosofi mengapa paku terbalik? Paku kan runcingnya sangat tajam, yang menggambarkan semangat perjuangannya arek-arek Surabaya pada zaman itu waktu melawan. Itu di ujung sana itu terbuat dari emas ya Bu? Enggak. Oh bukan. Itu pecat. Prodo ya. Iya. Itu lingkungan 10-11 ruas. Allah Akbar. Ya, sudah mulai. Oke. Saudara makhluk yang menguasai tubuh Agil, kita komunikasi aja Bu sini Bu. Allah Akbar. Sepertinya makhluknya bersedih karena langsung nangis. Kita akan komunikasi. Assalamualaikum. Nangis. Apa yang membuat Anda bersedih? Ibu ikut merasakan kesedihannya ya? Saya juga. Saya belum ngobrol dengan makhluknya tapi rasanya agak sedih ya Bu ya. Assalamualaikum, maaf bisa kita komunikasi. Dia mengucapkan hormatilah katanya. Hormatilah hasil dan pertumpahan darah kami. Mungkin saat ini bebas melakukan apa saja. Kami rela, kami ikhlas. Darah kami bercucuran. Kami rela kehilangan sanak saudara yang kami cintai. Kami rela kehilangan anak kami demi Ibu Pertiwi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perjuangan para pahlawan sudah gugur merebut kemerdekaan dan sekarang kami sudah bisa menikmati kemerdekaan itu. Jangan sia-siakan hasil perjuangan kami dan ingat hargailah orang-orang sepuh di wilayah ini. Maksudnya orang sepuh itu apakah mereka sebagai saksi sejarah pada saat itu ikut berjuang? Hargailah singgawa gerabak. Hargailah singgawa gerobak. Maksudnya apa? Usaha apa? Sampah itu Bu. Yang tukang sampah. Oh, maksudnya tukang sampah ya? Yang bersihkan ini ya Pak. Yang membersihkan Tugu Pahlawan ya. Nggih katanya. Emang ada berapa orang Bu yang Ada 14.
Apa mereka rata-rata orang sepuh apa gimana? Enggak, ada yang sepuh mau pensiun, Pak Pur itu. Umurnya 60. Jika kau menghargainya, sama saja kau menghargai para pahlawan. Itu ya, Bu. Bila menghargai para petugas taman Yang sini merawat sama dengan menghargai para pejuang yang telah Oh iya, bener ya. Karena bisa saja salah satu dari mereka keturunan dari pahlawan tanpa nama. Bisa jadi salah satu dari mereka keturunan dari pahlawan tanpa nama. Cucunya. Bisa jadi ya. Memangnya ada orang-orang yang datang kemari tidak menghargai mereka yang Oke, kelindotan rangkulan. gelendotan rangkulan, mungkin pada pacaran di pojok-pojok ya, kan, pojok Bu. ya. Ya, kalau minggu itu. Nah itu gimana ya, kan susah dikontrol juga ya Bu kalau Sini ada petugas. CCTV terus petugas keamanan langsung itu. Mbak. Dapat teguran kalau yang Teguran, mereka. iya. Oh, sebenarnya sudah dilakukan teguran loh yang. Mohon hormati tetesan darah kami. Jadi mesti dikasih peringatan nggak boleh pacaran di sini gitu Bu. Gimana solusinya ya? Kadang petugas kan nggak bisa mengawasi mereka 24 jam gitu ya. Apa kasih tulisan apa gimana? Oh, ya, sih. Gimana ya? Kasih masukan ke Ibu Yanti. Saya pemandu. Oh, pemandunya. Tegaskan jika terlihat dari sebuah CCTV. Oh, datangi. oh ya. Kalau ketahuan dari CCTV datengin, Oh, iya. kasih teguran langsung. Siap. Karena tempat ini tempat yang diraihnya harus dibayar dengan tetesan darah. Iya, iya. Bisa ceritakan dulunya gimana yang tempat ini yang sebelum dibangunnya Tugu Pahlawan itu gimana peristiwa yang terjadi? Tanah yang tak pernah usai dari penjajahan. Tahun 45 Bu ya kejadiannya. 10 November. Tanah kita memang berabad-abad sudah menjadi tanah perebutan. Kita tak pernah lepas dari sebuah penjajahan. Iya. Kalau mandu itu mesti ada yang ikut bantu saya. Oh iya. Ini Bu Yanti merasa ada yang ikut. Kalau- Tanya aja Bu. Kalau saya mandu itu yang ada yang bantu saya ya. Siapa itu yang? Doakan atas namamu Atas nama siapa? S. yang mencoba menurunkan bendera di sebuah Gedung. gedung penginapan. Penginap apa? Gedung Yamato Pak yang Majapahit. Iya. Ya itu ada di dalam cerita sejarah. Siapa beliau namanya? Tahu Bu? Tidak tahu Bu. Itu sampai Siapa namanya yang? sampai sekarang. S. Terus T. T. S dan T. Saya. Sutomo bukan? Bukan. Sutomo itu Sutomo. Tapi yang nurunin bendera Bisa, bukan itu bisa ya? disebut. Sigit. Sigit Bu. Yang menurunkan bendera Heeh. Belanda. Yang menurunkan bendera Belanda yang Tewas yang mencoba menurunkan Bendera. buah bendera. Oh, tapi kok dalam sejarah belum pernah disebut ya? Iya. Jenenge Sigit. Namanya Sigit. Sikit. Ini mungkin sejarah baru yang terungkap ya, yang selama ini belum pernah terungkap. menurunkan bendera itu. Heeh. Sikit. Oh, tewas dia. Oh, Tewas. Tembak. gimana ceritanya dulu Mbak? Yamato itu Pak, iya. Jalan Majapahit. Tunjungan itu Pak. Iya. Iya. Dulu Yamato. Jadi yang Sigit dulu yang menurunkan bendera, terus gugur di situ ya? Ketembak. Oh ya Allah, ya udah nanti didoakan lang. Khususon. Disitulah bentrokan mulai. Awal mulai bentrokannya di situ. Iya. Berarti sebelum kejadian Bung Iya. Tomo memberikan orasi ya? Belum 10 November terjadi, ada perobekan bendera, ada meninggalnya Malabi, ada pertempuran 3 hari. Itu penyebabnya. Oh iya iya iya. Gitu ya yang. Berarti pada saat Malabi gugur ini Mbah Sigit sudah nggak ada. Iya. Itu perobekan dulu. Oh iya iya. Seseorang perwira tinggi bangsa sekutu tercoreng negoroi negara
Australia, Amerika, sekutu itu. Terus Saat Perang Dunia Kedua, tak ada perwira tertinggi sing mati. Tapi nang kene Malabi. mati. Malabi. Jenderalnya sekutu tidak ada Malabi yang sama mati, Gotron. tapi di sini Di sini. Iya. justru mati. Ya, itu mungkin yang Inggris itu. Itu yang Malabi. buat mereka murka. oh iya. Sekutu murkanya gara-gara itu. Merasa tercoreng. Iya. Karena pemenang Perang Dunia Kedua. Betul. Disinilah perwira tertingginya mati oleh bangsa yang tidak mempunyai persenjataan yang canggih. Itu Malabi. Luar biasa ya. Pakai bambu runcing. Pada saat itu senjatanya apa, Mbah? Kan kita belum punya senjata itu ya. Bener bambu runcing ya? Keris. Pada Pedang saat keris. itu, Heeh. sebelum terjadi perang besar, bangsa kita sudah menjarai gudang Pedang senjata. senjata. Ada. Dekat Mandiri itu. Iya, benar Dulu gitu gudang ceritanya. senjata. Iya. Jadi area-area Surabaya yang menjarah senjata Iya, itu. menjarah. Berarti berani banget ya Berani. mentalnya ke saat itu kayak apa? Arek darah wis bergejolak untuk ibu pertiwi. Maka Inggris teliko. Amerika linggis. Inggris dilinggis, Amerika teliko. Iya ya, itu kejadiannya ya. ojo remehkan arek Surabaya. Iya. Ribuan bangsa kita mati. Inilah hasilnya. Kalian bisa bebas memakan apa saja. Dulu kami kelaparan. Asmani pun panjenengan sinten. Mas Mane pun sinten, Mbah? Boleh tahu namanya, Mbak? Dulu dia nulis, Bu. M Muhammad. M ya, gugur di sini ya, Mbah dulu. Selain huruf M apa, Mbah? Golongane para santri. Golongan para santri. Golongan para Oh, santri. berarti yang gugur di sini itu selain area-area Surabaya yang pemuda biasa juga ada para santri ya, Mbah? Kan bergabung tuh. Oh. Gabungan. Kami menunggu komando dari para yai Yai. Iya, saya pernah baca. untuk Berjihad dengan resolusinya Mbah Hasyim Basari itu Pak Yainya, Pak nggih, Yai Hasyim. Mbah Hasyim Basari itu membuat resolusi jihad ya Mbak ya. Itu dengan didengarnya resolusi jihad itu bangsa Indonesia bersatu. Para santri, para pemuda-pemuda bersatu. Berarti beliau Iya, tokoh agama ini. Mbah Hasyim Basari itu. Dia yang membuat Nadatul Ulama Iya. pada saat itu. Oh, Kakeknya Gus Dur. Iya. Kakek, ya. aku wis ora Oh iya. Mbak tadi maaf pertanyaan satu Ibu. Sedih dia kalau Ibu saya itu Mbak kalau mandu ada yang ikuti mendampingi saya itu siapa Mbak? perjuangannya nggak main-main ini. Iya. Siap. Berat. Waduh, kowe ora sing dampingi leluhurmu dhewe. Oh, yang damping Ibu leluhur Ibu sendiri. Masih Mbak. Masih ya, Mbak. Maaf jadi sedih, Mbak. Aku tak balik lagi katanya. Nggih. Matur nuwun ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah mendapatkan informasi dari salah satu makhluk yang di Badan Agil. Sekarang Panglima akan lanjut menarik makhluk lain ke Badan Ismi. Ismi udah masuk. Perjuangan Agil. Ya Allah. Kasih tes. Ibu maaf Ibu, terima kasih ya. Dikasih Ibu. Sekarang kita lanjut komunikasi dengan makhluk yang di Badan Ismi. Ayo Pak, monggo. Assalamualaikum. Ibu sebelah sini. Biar nggak nutupin kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oh, Kayak orang luar ini, bukan orang Indonesia. Indonesia ini.
Konnichiwa. 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 Watashi no Selamat siang. dari Itesu. Ada yang ngerti bahasa Jepang nggak? Shirama Shisai, Mr. Hitari. Oh, Mr. Hitari namanya. Mr. Hitari. Mr. Hitari, Ya, Anda di sini dalam rangka apa? watashi Japani Dari Jepang. kara Kinishida. Mohon maaf kalau bahasa Indonesia boleh ya, Mr. Hikari? Saya Japan Ya, Anda dari Jepang. dari Mr. Hitari, pada saat Tugu Pahlawan dulu dibangun, di sini sedang apa? berusaha pengalihan untuk mempertahankan dan merebut, tetapi saya berbalik arah kepada Indonesia. Oh, Indonesia. awalnya mau memusuhi. Kesepakatan itu dan kembali kepada rakyat are Surabaya. Bang, cerita sejarahnya gitu Bu ya? Iya. Tentara Ada yang Jepang itu ada yang awalnya merebut. mau merebut, Iya. tapi kok berbalik arah Kebalik, ada jadi yang Karena Kiai Hasim berbicara baik iya, bicara. berbicara untuk pertemanan. dengan Jepang. Oh, karena Kiai Hasim berbicara baik, lalu Mr. Hikari berbalik arah jadi membela kita gitu ya Bu ya ceritanya. Apa kata-kata Kiai Hasim yang membuat Mr. Hikari tersentuh akhirnya berbalik arah? Perkataan beliau berkata, dalam kehidupan tidak ada yang abadi. Semua manusia akan mati. Kami, rakyat Indonesia, tidak akan pernah mati dengan kekuatan kalian. Tetapi kematian pasti datang kepada kami dengan keyakinan di atas kebenaran. Jadi bila Anda berjuang untuk merebut tanah kami, kami pun tidak akan pernah takut dengan keterbatasan keadaan kami. Karena kami tidak pernah takut mati. Karena kematian ada pada Allah. Pada Tuhan kami kematian sudah ditetapkan. Sekalipun kalian menyiksa kami, kalau Tuhan belum membenarkan kematian kami, pasti kami tetap kuat. Keyakinan atas Tuhan dan Allah lah yang menguatkan kami. Karena saya sebagian tidak ada Tuhan. Oh, apa ateis? Ateis. Jadi Iya, kami Jepang. mempercayai Shinto. perkataannya Shinto. bahwasanya kebersamaan mereka menjunjung tinggi nilai-nilai manusiawi. Peradaban di atas gotong royong itu adalah satu kekuatan. Saya mengingkari dari golongan saya karena saya menyusup di antara kalian Berjuang-berjuang. dan mengikuti kehidupan kalian. Oh, gitu. Maka itu jatuh cinta aku terhadap kalian. Makan bersama, pemimpin dan bawahan disejajarkan. Tidak ada di atas dan di bawah. Tetapi bagi kami pemimpin adalah kekuatan. Tunduk dan patuh. Pemimpin di atas, rakyatnya di bawah. Tetapi Kiai mengajarkan sama rata. Gitu ya Bu ya? Kepala sama pimpinan sama bawahan rata. Berdiri sama Diri tinggi. sama tinggi, Duduk duduk sama sama rendah. rendah. Itu yang aku rasakan dan nyata di antara rakyat-rakyat Indonesia seluruh Nusantara Iya. bersatu dari berbagai wilayahnya. Aku terkesan olehnya. Maka aku memutuskan untuk mencintai Indonesia bersama rakyatnya. Berarti ini berseberangan. Bahkan yang membuatku tersanjung ketika musuhnya terluka, dia tidak membantainya. Oh gitu ya? Karena kekuatan mereka adalah
bersatu. Dia tidak menindas yang lemah. Peperangan itu terlihat kalau musuhnya sudah lemah, dia tidak membunuhnya. Orang Indonesia kan Emang nggak gitu ya? Islam, iya. Dulu kan gitu. Malah nggak tega. Nggak tega. Berarti Anda berseberangan dengan Malabi. Malabi itu apa, jenderal ya? Jenderal Inggris. Iya. Sekutu, tentara sekutu. Maka dengan Jepang menjadi damai Indonesia dan Jepang damai. Lalu dan kembali ke negaranya. Tetapi aku mati di tanah ini. oh gitu, misteri kari. Ini Ada adalah penjara bawah bangunan tanah. besar di tempat Dulu ini. ada penjara bawah tanah. Dan penyiksaan banyak terjadi di tanah ini. Dulu membuat penjara bawah tanah ya? Siapa yang sering berbicara dan banyak bergerilya, dia wajib dimasukkan ke tempat ini untuk disiksa. Gitu ya, sedih banget ya. Penyiksaannya sangat menyakitkan. Iya. Dikuliti, Aduh, kuku yang dicabut dari jari-jarinya. yang melakukan itu Inggris. Oh Jepang awalnya. Terus? Maafkan saya. Ya nggak apa-apa, kita sedang belajar Saya sejarah kok. minta maaf. Iya ya. Kita bukan mengungkit-ungkit tapi sedang belajar sejarah Belajar itu. sejarah. Mister Hikari. Terus apa lagi yang dilakukan? Saya sangat bangga dengan sosok kiai tersebut. Beliau yang memberi inspirasi akhirnya Jepang. Dan beliaulah yang menyatukan semua pemuda-pemuda Surabaya. Surabaya untuk bersatu. Bukan hanya dari Surabaya, Nusantara. tetapi gitu ya, Bu? seluruh Nusantara bersatu. Tidak membela satu wilayah, tetapi bila berbicara di atas nama negara, mereka bersatu. Berbeda keyakinan, tetapi mereka berjuang bersama, saling menghormati. Dalam peperangan, berdoa dengan keyakinan mereka masing-masing. Tetapi bagi kami, sebelum peperangan ada pesta pora. Oh gitu ya kalau Jepang. Apalagi tentara sekutu menikmati wanita-wanita di tanah ini. Wanitanya Anak-anak dari dari tanah ini. tanah Surabaya ini. Ada yang anak indigo yang saya pandu tuh, ada dia lihat tuh di pojok itu disiksa sama itu. Mereka yang tidak mau dilayani benar-benar disiksa. Oh, jadi Satu perempuan-perempuan yang nggak mau melayani. wanita dan Satu wanita. dijajahi oleh Berapa laki-laki? laki-laki lebih dari 5 orang. Harus bisa mau 10 melayani. dan harus mau. Nggak berontak. Kalau tidak mereka ditembak mati. Ya Allah. Ditembak. Nggih. Apa namanya Pak? Jugun Yanfu. Jugun. Oh, oke. Jugun Aku pernah dengar dalam cerita sejarah itu. Jugun. Jugun Yanfu. Oke. Terus Itulah yang terjadi. Tetapi ada juga di antara wanita-wanita yang berkhianat. bagaimana berkhianatnya? Mereka memang benar-benar mementingkan dirinya sendiri untuk kenyamanan dirinya. Yang terpenting mereka dipelihara, diberi uang dan makan. Oh, jadi piaraannya Jepang ya? Ada ya Bu? Kan dulu kan ada. Banyak ya? Oke. Terus cerita soal Malabi bagaimana? Ibu katanya mau nanya soal Malabi Bu. Iya, cuma nggak ngerti ceritanya saya. Benar dulu Meninggalnya Malabi gimana, gugur di sini. Kisahnya bagaimana dulu? Di tanah ini karena senjata makan tuan. Oh gitu ya? Meledak di mobilnya. Dia melemparkan itu tapi dilemparkan kembali Kembali ke oleh granat itu. Loh, Kok bisa mantul balik apa lagi? gimana Kenapa? sih? Karena Nggak bisa balik. kau tahu arek Surabaya itu tangguh, mereka rela mati Oh, ditangkap itu yang dilempar. dan dilemparkan kembali Belum jatuh, bersamanya. diambil tangkap, dilempar lagi. jadi Malabi meledak di mobilnya sendiri. Hancur berkeping-keping. Oh gitu ya? Itulah yang terjadi. Maka tak ada jasadnya yang tersisa karena kejahatannya sangat luar Hancur berarti. biasa. Gak sempat dikubur orang hancur. Apa aja kejahatannya Malabi itu yang dikerjakan? Keserakahan atas kekuasaan.
kepentingan diri sendiri untuk kepuasan nafsunya. Keserakahan atas wilayah ini. Kayak menerima karmanya sendiri. Surabaya dari dulu tidak bisa dikuasai. Allah, kayaknya mau ganti makhluk ini. Lepas. Iya, ya aku jagain. Arigato, Hiroshi San. Ini udah bukan Mr. Hiroshi. Hiroshi Perempuan ini kayaknya nih. Iya. Oh ini orang Jawa. Orang Jawa. Penari ya dulu ya. Sinden. Emang dulu banyak Bu penari dan sinden yang jadi piaraan Jepang. Jadi Oh, Yugun namanya Pak ya? Yugun itu pokoknya pelacur itu Yugun. Tapi dia orang Jawa kan, perempuan-perempuan Iya. Jawa tapi melayani tentara Jepang. Dipaksa untuk melayani. Jenengan sinten nggih? Panjenengan sinten? Jenengan sinten? Sutari. Ayu iki Ayu. Mbak Sutari atau Eyang ya berarti. Eyang Sutari, ceritanya gimana dulu bisa ada di sini? Kulo ki nyenengke penjajah. Ben anteng. Ben ora nesu-nesu ya? Ben ora nesu-nesu. Mesakno sing liyane ben aku sing dadi korban ora apa. Jadi menghibur tentara. Iya, tentaranya enggak ngamuk ke. Zaman Jepang apa? Zaman Belanda? Ini pakai sanggul apa gimana? Ceritain dong. Kamu seperti apa sih, Mbah? Penari. Namanya Mbah Sutari. Narinya nari apa Mbah waktu itu Mbah? Yo tari goyang-goyang. Gambyong. Gambyong ya kalau Jawa. Gambiongan. Apa? Di depannya para tentara. Tentara. Para serdadu. Bajunya Ngaku gimana? sendang. Nah. Sendangnya tak kalungi. Oh, gitu. Itu berarti yo itu yang harus dilayani. Oh, jadi Mbah Sutari boleh milih tentara mana yang pengen dilayani. Oh, gitu. Kayak tanda itu ya Mbak ya? Tayub. Tayuban Mbak. Tayuban. Tayuban namanya. Nggih. Terus? Oh. Kenapa Mbak Sutari tiba-tiba sedih? Kesel sejujurnya aku kesel. Selama siapa Mbak? Aku lebih baik berkorban timbang ono anak-anakku dicelakai. Emangnya mereka mengancam anak-anaknya Mbak Sutari? Gimana ngancamnya? Kamu mau ikut aku atau anak-anakmu tak bunuh. Oke. Karena biar tidak ada generasi selanjutnya. Aku tak melu ae. Aku ki kesel nganti getih terus aku. Getihan di mananya getihnya? Apa melayani kan? Geting. Oh, geting apa getihan? Getihan. Oh, getihan Pak. Yang berdarah apanya? Aku ki Kemaluannya. koreng kemaluan. Astagfirullahaladzim, sampai korengan. Aku akhirnya disiksa dan dibunuh karena sudah tidak berguna. Kok sampai korengan? Apakah yang dilayani itu terlalu berlebihan orang-orangnya? Satu hari bisa puluhan yang aku layani. Astagfirullah. Mungkin. Iya. Tentara Jepang ya Mbah? Iki biyen iki gedung dhuwur Iya, gedung-gedung. tebel kandel temboke. Namanya gedung apa? Batu bata itu sebesar-besar ini dan berwarna orange, tebal sekali. Di sini orang tidak bersalah diputuskan bersalah. Semacam Dulu kantor namanya pengadilan. gedung setan. Dulu ki gedung setan dulu. Para pejuang. Gedung demit. Iya, setan. Saiki dadi demit tenanan. Yang jadi demit siapa Mbah? Wong-wong sing kuasa, sing nyekelokno. Oh, para pengambil keputusan hukum. Kenapa kok dibilang jadi demit Mbah? Lah yo, saiki lah wong ora bersalah disalahno disiksa nganti mati. Dulu kata pejuang-pejuang ada yang siksaan di sini. Setiap malam itu ada.
ana menungso sing kebal ora iso ditembak mati. Siapa Mbak itu, Mbak? Ono Laki perempuan, Mbak? Laki. Kiai dulu itu Oh, Mbah Kiai. kuat. Kuat. Berarti apa? Buntet. Kiai siapa namanya? Buntet lho siapa? Kul buntet. Nggih. Iya, kok Cirebon nggih. Iya iku. Emang namanya Mbah Yai Buntet? Soalnya di sini itu bukan dari Surabaya saja, Iya. dari luar Surabaya ya disidangkan di sini. Pejuang. Makanya geting nesu dendam langsung dilemparkan, mau dikuasai tempat ini dan singkirkan orang-orang itu. Tetapi ingat, bayangkan rakyat di sini tidak punya senjata api, Senjata tapi api nggak bisa punya. Tapi bisa mengalahkan, gimana caranya, Mbah? demit lawan demit. Ora percaya. Ora percaya. Iya, gimana ceritanya, Mbah? Santet dong berarti. Pakai itu. Apa sejarah? Sirep Pakai ilmu. sirep dibuat ben tidur. ora ketok jelep awak iki rak nembus peluru. Itu dikandani sirep. Seperti apa ilmu sirap itu, Mbah? Sirep kuwi mripate ditutup ora iso krungu, ditutup Terus? mripate ngantuk. Oh, dibuat ngantuk. Biar nggak Kuwi bisa. jenenge sirep Iya, iya. Oh, caranya dengan langsung diserbu. Oh. Kayak ngono kuwi. Ya gagal Nah. fokus. Sudah terjadi sirep, senjatanya Diambil. diambil. Pinter ya, cerdas ya. Mencuri untuk kebenaran, tidak apa-apa. Ya buat perang nggak apa-apa. Loh, saiki bela Negara. negara iki dari siapa? Dari kekejaman, angkara murka, dan juga penjajah itu memang harus ditindak dan harus dilawan, jangan dibiarkan supaya anak putu ngrasani. Lah kowe iki anak putu sing ora ngrasani perang. Perang rasake maksudnya gitu. Ya ora ngrasake. Ini dari dulu memang mau dikuasai. Surabaya kuwi kan pelambang dari lautan ingin menguasai daratan. Dari daratan itu mau menguasai lautan. Surabaya. Simbolnya Suro dan Boyo itu ya. Intinya sebenarnya orang-orang Surabaya itu sudah tidak takut yang namanya peperangan, berani, tidak takut akan bahaya. Itu Surabaya. Wani mati ya, Mbak yo. Yo, ora wani mati. Surabaya. Itu berani. Suro itu berani, Boyo bahaya. Boyo ki Bahaya. bahaya. Berani Tidak melawan bahaya. berani melawan bahaya. Nah, ikan itu pelambang binatang laut. Iya, ikan suro ya, Bu. Dulu mau dijajah sama orang-orang itu yang mata-mata kecil, kulit-kulit putih, Mongol. Oh, Mongol. Mau datang ke sini pada zaman kerajaan Mojopahit. Terus Lah dihadang karo Tartar. apa Tartar. Gimana, Ibu? Mongol. dihadang oleh buaya darat. Diadang oleh siapa, Mbah? Loh. Kok gitu, Boyo? Aku ki melayani buaya darat. Oh, alah, ya ampun. Baik. Rono sama saiki ya, Mbak yo. Berarti Boyo darat sudah ada sejak zaman perang dulu ya, Mbah? Tapi kan menolong. Menolong. Jadi kesepakatan kamu menguasai wilayah ini wilayahku. Makanya gelut. Iya. Oh iya, iwak sama apa? Boyo. Buaya. Buayanya itu apa? Iya, Mbak Boyo. Lagi berantem ya ceritanya itu ya, lambangnya. Sama-sama pemakan daging dan darah. Antara Hiu dan Hiu dan buaya. sama-sama kuat. Sama-sama pemangsa. Sama-sama pemangsa. oh gitu gerakannya kalau pemangsa, Mbah. Ono sing ganteng. Oh, siapa, Mbah? Iki. Yang mana ini? Yang mana? Aku wis tua ya seneng. Yang ganteng yang mana? Bilang dulu. Sing kelambi itu. Naksir banget. Yo dimantengi ono. Mas Sutari naksir Bang Lima. Boleh.
Mbah boleh tahu kalau Mbah makamnya di mana? Ora di makam ono. Ning kene. Di sini. Di Ini kan kuburan masal. Ya Allah. Kuburan masal. Kok makam ning ndi kok sampean ki ketau ki ning kene ning dhuwure aku. Oh, jadi di sini makamnya Mbak. Mudah-mudahan Makanya ini doanya kalau nyampe malam ya, seperti ramai. Iya, Iya, di tuh, Bu. sini rame. Kayak Ada pasar. berapa jasad yang Ada dikubur kadang di satu sini? malam tuh bunyi kening. Gitu, Mbah. Ibu. Aku kadang saya jalan tuh dipanggil mbak gitu. Saya dipanggil mbak. Yang manggil siapa? Nggak tahu siapa. Loh, kamu kan kesini kan itu dengan rasamu. Kamu tuh yo benar-benar menghayati Iya. dan menghargai kamu. Ya kami yo pasti menghargai kamu. Jangan-jangan yang manggil ibu itu Mbak Sutari. Oh, suara perempuan toh? Enggak, Banyak sih. enggak aku. Oh, bukan Ini toh. banyak. Oh, banyak. Assalamualaikum. Aku Apa pesannya kerja apa Mbak. nih? Pesannya untuk Bu Mbak, Yanti. Aku kerja di sini Ya, pesannya. pemandu. Jadi melayani itu harus dengan hati. Insya Allah ya sudah dilakukan. Kalau melayani dengan hati, nanti kamu banyak teman dan saudara. Jadi berkat, Dok. Amin. Iya. Kalau melayani sekedarnya tidak ada yang namanya kebaikan. Cuma sedikit dapatnya, tapi melayani dengan sepenuh hati, Ikhlas. ya seneng nanti dapat rezeki. Amin. Amin. Pikirku Apa? ora ono jari nih. Astagfirullah. Disiksa waktu itu. Disiksa kan di Gak ada jarinya kan? disiksa. Ini kan dirajam Potong kan? supaya dipotong supaya nggak lari ke orang lain kan. Oh. Dibikin jelek. Ah, iya. Jadi bekas-bekas yang mereka tidak boleh dimiliki. Loh, tenang Mbak. Oh, di Tondo. Gitu ya, Mbah. Jadi Mbah ini perasaannya Lebih banget Jepang ya. iya. Apa kata-kata terakhir yang mau disampaikan untuk semua? Pesan sing jenenge pahlawan mereka yang berjuang dengan kerelaan dan mempertaruhkan jiwa mereka. Bukan pahlawan yang mempunyai tujuan untuk keuntungan sendiri. Justru pejuang itu adalah rakyat. Pemimpin hanya memerintah rakyat yang turun. Karena pemimpin tidak bisa dipercaya. Kalau pemimpin yang turun ke tanah, itulah yang bisa dipercaya. Maknanya dalam ini. Dalamnya. Kalian mengerti maksudku? Ya, siap. Sedane yuswa pinten, Mbah? Mbah Sedone. Kasih 6 ya, Mbah. Sampai 30 kok dia. Mana ada penghibur yang tua? Ya, iya toh. Masih muda sekali. Masih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Karena yang diambil yang usia belasan tahun. tahun. Kalau sudah 25 dibuang karena sudah tidak Udah gak seger lagi. standar dengan kesanggupannya. Masih anak-anak kok. Iya, dulu masih anak Saya diambil. tertangkap sejak usia 14 Loh, tahun. 14 tahun. Terus? Itu Tapi sempat punya anak, Mbah. Tidak, karena ada obat yang bisa menggugurkannya. Aku tak pamit, Iya, ge. Mbah. Makasih ya, Mbah. matur nuwun. Makasih, Mbak. Tenang ya, Mbah. Iya, Mbah. Oke, nangis, Mbah. Allah. Sejarah telah terukir di tanah ini dan hari ini kita sudah banyak sekali mendapatkan pembelajaran dari tanah ini. Nah, ini hari ini yang sudah bersama kami Ibu Yanti, apa kesan-kesannya setelah bersama Mata Langit melakukan penelusuran? Terima kasih atas kunjungannya di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Kesan-kesannya saya senang sekali dikunjungi Mata sama Langit. Mata Langit. Terima kasih banyak. Ini untuk sebagai contoh bahwa saya sebagai pemandu di sini untuk menggerakkan pemuda-pemuda
supaya agar masuk ke Tugu Pahlawan dan Museum Memori Surabaya. Supaya mereka juga ikut menghargai ya Bu ya Menghargai para perjuangan pahlawan pejuang yang kita. telah gugur di sini. Apa kira-kira kesan-kesan dan pesan yang sangat berharga menurut Ibu tentang perjuangan yang ada di tempat ini yang Ibu lihat dari hasil mediumisasi tadi? Setelah saya di sini tugasnya pemandu. Saya sangat menghargai para pejuang-pejuang yang telah meninggal dan terus gugur di sini. Saya coba untuk lebih semangat lagi Iya. untuk semua itu. Berarti perjuangan yang selama ini kita kira kita sudah berjuang dengan luar biasa, ternyata Nggak ada setelah apa-apanya kita ya. mendengar daripada pejuang-pejuang yang memang benar-benar memperjuangkan Indonesia ini luar biasa ternyata Luar ya. biasa sekali. Ini baru tahu saya. Tidak ada sedikit pun upaya perjuangan yang kita lakukan Iya, yang kita anggap iya. mungkin kita lelah, mungkin kita capek. Nanti ini saya sampaikan sama para pemuda-muda yang berkunjung di sini. Iya. Bapak bagaimana kesan-kesannya Pak? Oh, terima kasih. Berkat grup Mata Langit ini, kita semua terbuka mata hatinya, ya, bahwa ternyata tempat di mana kita berpijak ini suatu tempat yang benar-benar sakral. Betul. Ya, disinilah makam dan jiwa para pejuang kemerdekaan yang gugur di Surabaya ini. Jadi untuk generasi muda ini agar mengetahui dan tempat ini benar-benar diketahui bahwa hormati tempat ini. Betul. Jadi Hanya kita mungkin selama ini nggak sadar bahwa apa yang kita injak ini di bawah sana itu Iya. terkubur pahlawan kita ya. betul. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Tidak yang ditemukan diketahui. tulang belulang semuanya ditanam di sini ya Bu ya, Pak ya. Betul. Untuk itu kita berpesan bahwa semua generasi, terutama generasi muda kita ini menghormati tempat ini. Iya. Tempat di mana kemerdekaan itu kita rebut dengan berdarah-darah. Iya. Terima kasih. Ya. Bapak izin apa Pak kesan-kesannya setelah bersama Mata Langit? Setelah bersama dengan Mata Langit, saya sebagai putra Surabaya asli, saya lahir dan besar di Surabaya, sangat appreciate ya, sangat menghargai sekali betapa besarnya kakak-kakak, bapak-bapak pahlawan yang telah berjuang dulu, dan nyatanya kita mencapai kemerdekaan saat ini, sehingga saya ingin sekali dan mendoakan sekali agar para penerus, generasi-generasi penerus itu dapat meneruskan cita-cita para pejuang itu, sebab mereka itu dengan ikhlas dan rela untuk mati untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Iya. Saya kira demikian, Mbak. Iya, Terima kasih. Ibu, Bapak, Ibu sama Bapak ya kesannya apa Bapak? monggo Pak. Terima kasih. Dengan adanya kunjungan tim Mata Langit ini, kita akan tergugah semangat perjuangan arah Surabaya untuk memerdekakan dan mengisi kemerdekaan ini lebih sulit daripada perjuangan fisik yang sudah dikorbankan oleh para syuhada. Terima kasih, mudah-mudahan semangat arek-arek Surabaya Bapak tadi bisa. kan sempat mengeluarkan air mata ya pada tahap awal ya. Apa yang Bapak rasakan gitu sehingga kok tiba-tiba Bapak sedih gitu dengan melihat sesuatu yang di situ gitu. Apa yang ada di hati Bapak? Iya, benar. Saya tidak kuat menahan air mata saya pada waktu cerita dari teman-teman Mata Langit di dalam ingin mengetahui bagaimana perjuangan yang sangat-sangat besar dari arek-arek Surabaya, dan saya sangat menghargai upaya daripada pemerintah Kota Surabaya sekalian untuk menggugah semangat anak-anak muda Surabaya untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih. Tadi waktu pertama langsung sedih kenapa Bu? Waktu lihat Agil mediumisasi. Ibu masih terharu. Ya, Ibu masih Cuman sebagai tambahan ya, ya. ayahanda dari Bapak Dr. Mustijab ini adalah pejuang Mantan. dan mantan Bupati
Surabaya. Buat pertama. Pas zaman waktu serangan itu. Waktu serangan. Jam- Masya Allah. itu. Iya, iya. Jadi beliau itu adalah KRT Musono, itu ayahanda Dr. Mustijab ini. KRT ya, Kanjeng Raden Tumenggung Musono. Itu yang terakhir pada waktu pengangkatan bupati itu dengan upacara Jawa asli. Terakhir. Iya, Iya, iya. bawa tombak. Beliau bupati dulu. Iya. Kiai Upas itu yang sehingga para lawan, para musuh itu tidak bisa melihat, Iya, iya. membutakan mata. Itulah salah satu disiram juga tadi yang ya. kaitannya dengan ilmu sirap tadi kali Iya. Pak. Oh iya, Masya Allah. Secara spiritual Ya baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini di Tugu Pahlawan Surabaya. Ya, berbicara masalah pahlawan adalah berbicara sesuatu yang patut kita beri tanda jasa yang tidak ada nilainya, artinya tidak terhingga ya dengan bentuk piagam, sertifikat maupun hadiah-hadiah apapun. Karena pahlawan itu strata paling tinggi menurut saya. Tanpa mereka mungkin kita tidak sebahagia saat ini. Mereka rela mengorbankan kebahagiaannya asal rakyat Indonesia bahagia, asal rakyat Indonesia merdeka. Yang tidak boleh kita lakukan pada saat ini adalah kita mengambil kebahagiaan di atas penderita orang lain. Itulah bedanya seorang pahlawan. Pahlawan rela dirinya menderita asal rakyat bahagia. Jadi ini patut dicontoh perkataan seperti ini karena perkataannya adalah moto untuk kita itu mempunyai sifat dan mental yang baik untuk ke depan, terutama bagi generasi-generasi muda agar semangat terus berjuang untuk Indonesia, banggakan Indonesia, harumkan nama Indonesia di mata dunia. Itulah yang diharapkan mungkin ya di hati para pahlawan yang sudah tiada. Mereka ingin melihat Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, hebat, dan disegani di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Itu menurut saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Matalangi dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.